Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat? Tentu semangat dong ya. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melanjutkan pelajaran terutama di pelajaran seni budaya, materi seni musik tentang vokal solo ya. Minggu kemarin sudah kita lihat video yang pertama. Hari ini masih kita lanjutkan tentang solo vokal, yaitu part 2. Jangan lupa sebelumnya kalian isi absen dulu, bawa buka seperti biasa jam 9 sampai jam 12. Jangan bertanya terus kenapa nggak bisa dibuka, kalau belum saatnya Bapak belum buka ya. Jadi jangan nanya mulu ya. Saksikan dulu videonya baru kamu bertanya kalau tidak mengerti. Paham ya? Kita lanjutkan, kita saksikan. Inilah kelanjutan seni musik tentang solo vokal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyi tunggal atau solo part 2. Sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, yuk kita tonton penampilan menyanyi tunggal atau solo yang satu ini. Pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku penuh perasaan untukmu. Meski berat langkah hatiku tak siap terluka. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia. Pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku pun perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku, hanya tak siap terluka. Perih sakit rasa. Setelah menonton penampilan salah satu kontestan Indonesian Idol tadi, yuk kita bahas kembali materi vokal pada saat menyanyi tunggal atau solo. Sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Sikap bernyanyi yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tetapi tetap rileks. Dan yang keempat, jangan lupa untuk posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Yang selanjutnya, artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas. Artikulasi sangat diwajibkan bagi seorang penyanyi karena pesan sebuah lagu disampaikan melalui syair yang dinyanyikan penyanyi tersebut. Frasering atau pengkalimatan. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana penyanyi dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Yuk kita bahas penjelasan tentang frasering berikut ini. Anak-anak, seperti yang sudah kalian baca, frasering adalah pemenggalan kalimat pada saat bernyanyi. Jadi saat kita bernyanyi kan supaya pesan yang disampaikan di lagu tersebut itu bisa tersampaikan kepada pendengar, saat kita menyanyikan harus jelas, harus tepat pemenggalan kalimatnya supaya pesannya bisa tersampaikan. Baik, Ibu akan mencontohkan frasering yang tepat. Seperti ini ya.
contoh phrasing yang kurang tepat. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Nah, phrasing ini dia berhubungan erat dengan pernafasan. Sehingga jika kita ingin bernyanyi dengan phrasing yang baik, tentunya pernafasannya juga harus baik. Ekspresi. Ekspresi adalah penguasaan syair dan lagu dengan menjiwai atau menghayati secara keseluruhan. Misalnya sedih, gembira, semangat, dan sebagainya. Yuk kita simak contoh ekspresi berikut ini. Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Touch me like you touch nobody. Put your hands on your body. Tired of hearing sorry. Kiss the maker. I believe this body. 'Cause I want you upon me. Tired of hearing sorry. Kiss the maker. Kiss the maker. Kiss the maker. Kiss the maker. Intonasi. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi, karena tanpa pembenahan intonasi atau ketepatan bunyi tiap nada, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Yuk kita simak contoh intonasi. Contoh intonasi yang tidak tepat atau yang biasa kita dengar dengan sebutan fals. Ibu akan beri contoh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Contoh intonasi yang tepat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pernapasan. Pernapasan dalam bernyanyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernapasan dada. 2. Pernapasan perut. Dan yang ketiga, pernapasan diafragma. Yuk kita simak kembali penjelasan tentang pernapasan dalam bernyanyi. Anak-anak, seperti yang sudah kalian baca, pernafasan pada saat bernyanyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pernafasan dada, dan yang kedua pernafasan perut, dan yang ketiga pernafasan diafragma. Nah, pernafasan yang paling efektif digunakan pada saat bernyanyi itu adalah pernafasan diafragma. Nah, diafragma ini letaknya di mana sih? Diafragma ini letaknya di sini, di tulang rusuk bagian bawah. Jadi dia memisahkan antara bagian tubuh yang atas dan bagian tubuh yang bawah, di bawah dada dan di atas perut. Nah, pada saat kita bernyanyi dengan menggunakan pernafasan diafragma, yang bekerja keras pada saat itu adalah otot diafragma. Nah, otot diafragma ini sebagai sumber tenaga pada saat bernyanyi. Nah, kenapa kok tidak pernafasan dada? Kenapa kok tidak pernafasan perut? Nah, sekarang Ibu kasih contoh pada saat kita bernyanyi dengan menggunakan pernafasan dada. Nah, pada saat kita bernafas, bahu kita ikut terangkat. Nah, itu kurang efektif ya, karena kita tidak bisa menyimpan udara. Nah, pada saat kita bernyanyi dengan menggunakan pernafasan diafragma,
kita akan menekan, kita akan menampung menampung udara itu di perut, sehingga perut kita akan mengembang. Nah, karena kita bisa menyimpan udara itu, sehingga nafas yang kita keluarkan bisa menjadi lebih panjang. Contoh, itu menggunakan pernafasan diafragma. Tapi saat ibu menggunakan pernafasan dada, ibu akan lebih mudah merasa lelah. Yang selanjutnya, resonansi. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Berikut penjelasan tentang resonansi dalam bernyanyi. Contoh bernyanyi tidak menggunakan resonansi. Kalian merasakan suaranya hanya di depan sini saja. Nah, sedangkan menggunakan resonansi itu kita harus mencari gema di sini di atas. Jadi supaya suaranya bisa lebih jelas karena dia menggema. Contoh, itu menggunakan resonansi.